ada. Pak, Gitu loh. Ya. pada tanggal 16 Januari 2017, Ya. KLHK itu mengeluarkan surat rekomendasi ke Bapak Apa? yang menyatakan kawasan cekungan air tanah harus dilindungi, artinya tidak boleh ditambang. Oke. Kenapa Bapak tetap memutuskan untuk mengabaikan surat rekomendasi KLHK itu dan memilih Nanti mengeluarkan dulu. izin lingkungan? Oke, sekarang saudara sudah baca putusan PK belum? Ya, tentu sudah, Pak. Sudah. Ada nggak putusan PK yang mengatakan bahwa di atas cekungan air tanah boleh dilakukan penambangan? Saya balik bertanya kepada Bapak, ada nggak putusan yang memerintahkan adendum AMDAL? Tidak ada. Nah, Tidak ada. ya, Nah, artinya begini, Mbak. Anda harus tunjukkan dulu. Ketika kemudian pengadilan mengatakan begitu, saya saja sanksi sama apa putusan pengadilannya karena yang mengatakan, loh, ini kok pengadilan di atas cekungan air tanah boleh dilakukan penambangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah tidak sebaiknya kita merefer kepada pakar? Pak. Maka, Mbak, sebelum keputusan ini diambil, saya tidak mengambil keputusan sendirian. Ada pakar penilai. Begini saja. Sekali-kali Ainus mengundang. Kalau isu yang mau dibawa adalah lingkungan, panggil itu ada Dr. Budi Sulistyo dari ITB, ya, ada kawan-kawan dari Undip. Kawan-kawan yang Bapak ada di tim penilai AMDAL itu semuanya jadi ahlinya PT Semen Indonesia, jadi jelas tidak fair. Mereka saksi ahli waktu di PT UN Semarang. Bapak menyebutkan Budi Sulistyo itu saksi ahlinya waktu di PT UN Semarang. Kenapa Bapak menggunakan orang-orang yang pro semen? Ini jelas sekali. Tapi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Bapak itu membuat adendum. Adendum itu, Bapak kan orang hukum ya. Adendum ketika izin lingkungannya sudah dicabut, itu tidak bisa lagi dikeluarkan adendum. Itu pelanggaran terhadap PP izin lingkungan. Apakah Bapak nggak ngerti itu? Oh, ngerti sekali. Nah, begini Ibu yang pintar sekali. Anda coba dengarkan saya. Anda jangan bicara ini pro siapa. Kapasitas intelektualnya ada. Anda meminta rekaman saya kasih. Bagaimana perdebatannya seorang Budi Sulistyo dengan Mbah Rono sebagai Kepala Badan Geologi. Berdebatlah dua orang itu. Dan Budi menyampaikan kepada forum yang terhormat saat itu, dia sampaikan, kalau di atas cekungan air tanah tidak boleh ada penambangan, maka saya akan tutup program penambangan di ITB. Artinya apa? Ini bukan cerita pro atau kontra. Makanya, waktu saya temukan mereka termasuk saya undang ketika ada adendum, saya ingin ditunjukkan ahli yang tidak setuju siapa, silahkan beradu dengan ahli. Saya contohkan, Mbak. Saya contohkan. Pabrik semen Gompong, waktu mengajukan AMDAL kepada kami, pakarnya yang menilai AMDALnya itu sama orang-orangnya, mirip sebagian besar sama. Lalu meminta kepada pemohon dan mengatakan, saya minta data, geologis, hidrologis, dan sebagainya. Ketika kemudian pemohon tidak bisa memberikan, maka tidak merekomendasikan. Akhirnya apa? Saya tidak memberikan izin AMDAL. Artinya apa? Mari kita hormati pakar. Coba deh, Ainus nanti menghadirkan. Apakah kemudian kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan ini betul-betul akan terjadi? Ketika kemudian itu dikhawatirkan betul-betul, umpama nih ya, BUMN dalam hal ini PT Semen Indonesia setelah itu mengatakan, oke, banyak konfliknya, tidak hanya masalah lingkungan yang dipertanyakan tadi aspek sosialnya dan sebagainya, oke kami mengundurkan diri, selesai, kalau mereka mau. Tapi tentu dia memperhitungkan aspek bisnisnya. Maka Mbak, biar saudara tahu, penggugat yang namanya Walhi, yang waktu itu oleh Abednego diwakili, itu saja menyampaikan pada rapat dengan kami di kantor LHK, dia menyampaikan kok, Mas Ganjar, kami tidak cerita tutup pabrik, kami bicara aspek lingkungannya, bisnis jalan terus. Maka yang perlu dikompromikan adalah aspek lingkungannya. Oke, mari kita bicara tata cara penambangan. Itu yang saya tidak lanjuti dari apa yang ada di dalam putusan pengadilan. Maka sebelum adendum itu masuk kepada saya, maka saya minta diuji dulu dan saya perintahkan kepada LHK saya, dalam hal dia mau memperbaiki adendum, dia harus memperhatikan seluruh keputusan hakim dari putusan PK yang ada. Dan itulah kemudian dia mengerahkan. Jadi jangan tergesa-gesa bicara pro atau. Oke, kita ke Bu Suharti terlebih dahulu yang ada di Rembang. Pakar-pakar yang kontra. Oke, kita ke Bu Suharti dulu yang sejak tadi di sambungan Skype kami. Bu Suharti, Ya. sebenarnya apa yang terjadi di Rembang? Tadi Anda mengatakan bahwa di sana air masih melimpah,
untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk mengaliri sungai sawah dari Bu Suharti sendiri, sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apakah Anda mengikuti proses yang terjadi selama ini? Saya ini orang kampung, jadi saya tidak mengikuti proses secara keseluruhan karena saya masih punya keluarga, saya masih punya pekerjaan yang harus saya nomor satukan. Tapi di sini saya tekankan, saya sampaikan kepada publik semuanya bahwa kehidupan kami di desa kami masih tetap seperti biasa, seperti dulu, tidak ada perubahan apapun. Sebelum ada semen dan sekarang ada semen. Justru perubahannya di sini. Kita semen sekarang berada di sini itu justru mulai berubah. Semen belum beroperasi, semen belum menambang, tapi kami sudah merasakan beberapa dampak positifnya. Itu yang perlu kami sampaikan. Oke, Bu Suharti apakah tidak kemudian khawatir dengan efek lingkungan ke depannya nantinya? Tidak, saya tidak khawatir. Saya tidak mau di CI Kerso. Saya tidak mau di CI Kerso. Karena semuanya itu nanti ada di tangan Allah. Kalau ini awalnya kita disosialisasikan bahwa semen Indonesia ini adalah milik negara, BUMN. Jadi kita dikasih tahu bahwa ini nanti juga untuk kepentingan bersama. Nah tadi kalau dikatakan Rembang kalau rusak, kalau menderita, Pati juga rusak menderita. Kalau nanti Rembang maju, Pati juga ikut maju, ikut merasakan juga. Gitu. Jadi saya tidak khawatir. Justru baik, mari kita kawal bersama-sama semen Indonesia ini. Saya warga Tegal Dowo mendukung, tapi kita diberi waktu dulu kepada semen Indonesia untuk melaksanakan. Apakah nanti sesuai dengan harapan kita atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan harapan, ini saya ini Suharti yang akan berdiri di depan. Bagaimana caranya menolak pabrik semen kalau memang tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama-sama. Bu Suharti merasakan ada dampak langsung secara positif yang dirasakan warga Rembang sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Jangan jawab dulu, kami akan kembali usai jeda berikut.